Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur Tuhan itu baik dan selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ini waktu kita untuk menikmati sukacita yang Tuhan terus berikan bekerja dalam hidup kita. Tuhan yang baik selalu beserta dan menyertai kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa di dalam kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu belajar kebenaran firman Tuhan yang sambil dari kitab Rut pasal yang pertama. Ada beberapa ayat sebenarnya di sini yang akan kita baca. Saya baca dari ayat pertama dan yang kedua dari Rut ini. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kitab Rut yang kita baca ini menceritakan bagaimana satu keluarga yang ada di tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka tinggal di Betlehem, tapi kemudian terjadi krisis, terjadi kelaparan di Betlehem. Betlehem itu artinya adalah kota roti, tempat roti, banyak roti maksudnya. Tapi terjadi Bapak Ibu kelaparan di sana dan mereka mengambil keputusan satu keluarga ini. Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion berangkat ke Moab. Dan di sana di Moab mereka, Bapak Ibu, kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Dan apa yang terjadi? Elimelek mati. Mahlon dan Kilion juga mati. Dan juga Naomi mengalami banyak penderitaan. Dia memutuskan karena dia sudah mendengar bahwa di Betlehem, di tanah Yehuda kembali sudah diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah memperhatikan kembali umatnya. Yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana keluarga Elimelek merespon apa yang terjadi. Krisis masalah yang mereka hadapi, mereka respon untuk mereka pindah ke Moab. Karena di Moab sedang ada makanan, berlimpah makanan di sana. Tapi yang perlu kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka lupa bahwa sebenarnya waktu mereka tinggal di Betlehem Yehuda ini, mereka sebenarnya ada dalam naungan Tuhan. Ini adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka. Artinya kalau mereka merespon bahwa mereka tetap tinggal di Betlehem, maka krisis yang bertubi-tubi yang mereka alami di Moab ini tidak akan terjadi kepada mereka. Tapi memang ini adalah masuk akal Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ini adalah wajar. Karena mereka mengalami krisis di Betlehem, tidak kelaparan, tidak ada makanan, mereka pindah, adalah hal wajar sebenarnya mereka pindah ke Moab. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengalami masalah demi masalah di sana. Dan dikatakan di sini, ya, Elimelek itu artinya adalah bapa yang baik. Naomi itu yang manis, yang sedap. Artinya Mahlon dan Kilion memang artinya adalah yang sakit-sakitan.
Dan tapi apa yang terjadi, dan itu terjadi bagi mereka di Moab. Artinya karena mereka meninggalkan apa yang di dalam seharusnya yang mereka pegang, seharusnya yang mereka percayai, seharusnya mereka ada dalam lindungan Tuhan di Betlehem. Tapi mereka mengambil keputusan untuk pergi ke Moab. Artinya Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, waktu kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita, yang pertama saya mau katakan kepada kita, jangan pernah kita lari dari masalah yang kita hadapi. Kita harus tetap di sana. Kita tetap harus ada naungan Tuhan. Kita terus berseru kepada Tuhan. Kita harus tetap mencari Tuhan. Bukan lari dari masalah yang kita hadapi. Karena belum tentu di tempat yang baru kita menemukan sesuatu. Karena kita sebenarnya menjauhi dari hadirat Tuhan. Kita sebenarnya jauh dari rencana panggilan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Jadi saya mau mengatakan kepada kita Bapak Ibu, saya tidak tahu krisis apa yang sedang saudara hadapi. Tapi jangan pernah lari dari krisis kita. Kita harus cari Tuhan. Kita harus tetap di situ Bapak Ibu. Kita tetap mencari Tuhan. Maka Tuhan akan mengerjakan. Itu yang dialami oleh Ishak Bapak Ibu. Waktu dia mengalami krisis juga. Di Alkitab diceritakan dalam kitab. Dan dia tetap di situ. Dan dia dengar firman Tuhan. Dan dia luar biasa diberkati oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, krisis itu terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh keluarga Elimelek ini sebenarnya. Itu menandakan sebenarnya siapa yang menuntun kehidupan kita. Siapa yang memerintah dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan sebenarnya memberikan alat uji kepada kita waktu kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita semakin dekat kepada Tuhan? Apakah kita semakin mengalami Tuhan? Apakah kita semakin mengandalkan Tuhan? Atau kita secara kewajaran Bapak Ibu? Elimelek sekeluarga, wajar mereka pergi secara kewajaran. Bukan karena kebenaran. Yang seharusnya terjadi begitu adalah waktu kita mengalami krisis dalam hidup kita. Kita tetap pegang kebenaran. Kebenarannya adalah kita menghadapi krisis itu dan kita pegang kebenaran firman Tuhan bahwa kita tetap ada di jalurnya Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita tetap mengenal Tuhan dalam hidup kita. Karena itulah respon yang baik Bapak Ibu. Jangan pernah lari dari masalah kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita diajak untuk semakin dekat kepada Tuhan. Saya percaya krisis yang kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan sebenarnya. Membuat kita semakin mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Buat kita semakin mengalami Tuhan sebenarnya. Itu tujuan Tuhan. Nah, kita lihat sekarang ini, waktu krisis seperti ini, banyak orang dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati kita. GKKD Semarang semakin dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan. Memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Memberkati semua orang-orang di sekitar kita. Inilah cara Tuhan. Jadi krisis itu ada Bapak Ibu. Bahwa menunjukkan kepada kita. Bahwa Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Tuhan yang memerintah dalam hidup kita. Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Krisis terjadi bukan untuk kita lari. Tapi supaya kita tahu siapa Tuhan kita itu. Supaya kita semakin takjub kepada Tuhan. Semakin kita semakin mengenal Dia. Semakin kita makin mengalami Dia. Kita dalam bahasa Ibraninya itu yada. Artinya mengalami Tuhan terus menerus. Dalam bahasa Yunani katanya ginosko itu. Semakin mengalami Tuhan. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup kita. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Apa respon saudara waktu menghadapi krisis? Tuhan memberkati, Tuhan melawat kita. Shalom.